Tiap kali cewek terang-terangan minta pasangan yang lebih mapan, langsung dicap dasar matre. Tapi gue nemu pola yang bikin orang banyak gak nyaman. Yang lo cap matre justru lebih melek finansial dibanding lo yang ngatain. Dan data BPS 2025 bilang ini bukan opini, ini fakta keras. Ini bukan saran hubungan atau investasi apapun. Gue cuma bongkar datanya, lo yang putuskan. Kata matre lagi jadi tren berat di Twitter dan TikTok Indonesia. Ratusan kali muncul tiap hari, hampir selalu dilempar ke perempuan yang menjadikan stabilitas finansial sebagai salah satu syarat pasangan. Tapi ada satu hal yang belum dibahas orang. Di balik tuduhan itu, sebenarnya sedang terjadi risk assessment yang sangat rasional. Dan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa sebagian orang jauh lebih stabil finansial dalam hubungan jangka panjang. Sementara yang lain terus-terusan kaget pas saldo jebol. Tapi tunggu, yang bikin gue paling penasaran justru bukan ceweknya. Nanti gue tunjukin siapa yang sebenarnya rugi paling besar dari pola ini. Mari kita jernihkan dulu apa itu matre menurut definisi populer di Indonesia. Kata ini biasanya dilempar ke perempuan yang secara sadar mempertimbangkan kondisi keuangan calon pasangan sebelum serius. Bukan cuma soal mobil mewah atau branded bag, tapi soal pondasi yang nyata. Apakah orang ini punya track record penghasilan yang stabil? Apakah dia punya tabungan darurat minimal 6 bulan? Apakah dia paham biaya hidup 2 orang, biaya anak, biaya sakit, dan biaya masa tua nanti? Ini bukan soal materialistis semata. Ini sama persis dengan yang dilakukan investor institusi besar sebelum mereka masukin duit miliaran ke sebuah aset. Mereka nggak langsung jatuh cinta sama proyek. Mereka cek dulu cash flow, utang, risiko gagal, bahkan skenario terburuk. Kenapa dalam urusan hidup bersama yang jauh lebih besar risikonya, kita malah dilarang melakukan hal yang sama? Perempuan yang sering dicap matre ini sebenarnya sedang melakukan due diligence. Mereka hitung berapa biaya pernikahan, berapa cicilan rumah atau kontrakan, berapa biaya melahirkan dan membesarkan anak, berapa cadangan kalau salah satu kehilangan pekerjaan, dan berapa biaya hidup saat sudah tua. Semua itu dihitung sebelum komitmen besar. Itu bukan serakah, itu tanggung jawab. Sementara itu, orang yang paling keras nyinyir soal matre biasanya adalah yang sendiri belum pernah melakukan perhitungan ini. Mereka masih pakai logika, cinta sejati harusnya cukup. Padahal data menunjukkan cinta saja ternyata nggak cukup. Uang adalah salah satu pembunuh hubungan paling sering. Tapi ini baru setup-nya. Yang lebih gila lagi, dan ini yang bakal gue bongkar di bagian berikutnya, orang yang paling vokal nyebut matre justru sering punya literasi keuangan yang lebih rendah. Gue bakal tunjukin data dan mekanisme psikologisnya. Dan ini bukan cuma soal sekarang. Di era ketidakpastian kerja plus AI yang lagi ngubah pasar tenaga kerja, kemampuan mengevaluasi stabilitas finansial pasangan justru bakal jadi skill survival paling penting di 2-3 tahun ke depan. Sekarang masuk ke data yang jarang orang berani bahas terbuka. Menurut data Badan Pusat Statistik dan Mahkamah Agung tahun 2025, Indonesia mencatat 438.000 kasus perceraian. Dari jumlah itu, faktor ekonomi menduduki peringkat 2 terbesar dengan 105.727 kasus, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan karena cinta pudar, bukan karena selingkuh, tapi karena uang, utang menumpuk, gaya hidup nggak match, salah satu pihak nggak bisa ngatur keuangan, atau salah satu kehilangan pekerjaan tanpa ada jaring pengaman. Sementara perempuan yang disebut matre ini justru sudah berhitung jauh ke depan. Mereka sadar bahwa menikah itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal merger 2 keuangan. Mereka sudah mikir, kalau suami kehilangan kerja, berapa lama kita bisa survive? Kalau ada anak sakit, siapa yang bayar rumah sakit? Kalau inflasi naik, apakah penghasilan cukup? Itu perhitungan yang sangat rasional. Ironisnya, cowok yang paling vokal nyebut matre seringkali adalah yang sendiri belum siap finansial. Gak punya tabungan darurat, gak punya rencana jangka panjang, bahkan kadang masih bergantung sama orang tua. Tapi mereka merasa cinta sejati harusnya menutupi semua itu. Ketika perempuan menanyakan soal keuangan, rasanya seperti serangan personal.
Padahal itu cuma risk assessment biasa. Studi literasi keuangan juga mendukung ini. Kelompok yang paling sering melabeli pasangan sebagai matre rata-rata punya skor literasi keuangan lebih rendah dibanding kelompok yang justru mempertimbangkan faktor finansial. Mereka nggak sadar bahwa keuangan adalah fondasi, bukan aksesoris. Jadi evaluasi dari pasangan terasa menyakitkan karena mengingatkan mereka pada ketidaksiapan diri sendiri. Dan ini bagian yang paling nggak gue ekspektasi waktu gue dalami riset ini. Pola ini bukan cuma soal generasi sekarang. Di era di mana pekerjaan konvensional semakin tidak pasti karena disrupsi EA dan gig ekonomi, kemampuan mengevaluasi kestabilan finansial pasangan justru akan jadi salah satu faktor penentu siapa yang berhasil membangun keluarga yang tangguh secara finansial. Jadi kesimpulannya begini, dan ini bukan happy ending yang manis-manis. Pertama, mempertimbangkan stabilitas finansial calon pasangan bukan berarti matre atau materialistis. Itu artinya lu dewasa dan bertanggung jawab terhadap masa depan lu berdua. Sama seperti investor yang nggak mau rugi, lu juga nggak mau investasi hidup lu hancur hanya karena nggak cek fundamental dari awal. Kedua, alih-alih marah atau defensif ketika disebut matre, lebih baik lu balik tanya ke diri sendiri. Gue sendiri sudah siap secara finansial belum? Tabungan darurat gue ada berapa? Rencana keuangan jangka panjang gue gimana? Apakah gue bisa menopang kehidupan bersama kalau suatu saat terjadi sesuatu? Evaluasi diri jauh lebih berguna daripada evaluasi orang lain. Ketiga, dan ini yang paling penting buat lu yang lagi nonton sekarang. Percakapan soal uang harus jadi bagian wajib sebelum hubungan serius. Di negara-negara dengan tingkat perceraian rendah seperti Jepang atau Skandinavia, money talk bukan tabu. Mereka bahas penghasilan, utang, aset, bahkan rencana keuangan sebelum menikah. Hasilnya, hubungan yang jauh lebih kuat secara finansial. Matre bukan masalah karakter seseorang. Ini gejala dari gap literasi keuangan antara dua orang yang mau menikah. Yang satu sudah berpikir seperti investor yang matang, yang satu masih berpikir seperti anak kuliah yang hanya mengandalkan perasaan. Di era ekonomi yang semakin tidak pasti, orang yang punya kemampuan mengevaluasi risiko finansial seperti ini justru akan punya keunggulan besar. Sekarang lu sudah tahu kenapa pola yang selama ini lu cap matre sebenarnya adalah salah satu bentuk kecerdasan finansial yang paling underrated di Indonesia saat ini. Dan di 2-3 tahun ke depan, skill ini bakal semakin krusial. Gue mau denger dari lo. Menurut lo, mempertimbangkan finansial sebelum hubungan serius itu wajar atau memang matre? Tulis di komentar, gue beneran penasaran sama jawaban lo. Subscribe kalau lo mau terus dapat perspektif yang gak biasa kayak gini setiap minggunya.